Sebagaimana Imam Abi Hanifah pernah berkata, ra'yi sawab wa yahtamilul khata wa ra'yuka khata yahtamilul sawab. Artinya bertoleransi. Pendapat aku benar boleh jadi salah, pendapat Anda salah boleh jadi benar. Artinya kalau kita mau merayakannya, melakukan hal ini silahkan. Kalau orang tidak mau melakukan, tidak apa-apa. Akan tetapi gagal pahamnya orang-orang Wahabi seolah-olah ini adalah hal akidah. Artinya kalau kita melakukan tradisi 7 hari ini, mereka menuduh kita menyamakan diri dengan orang Buddha ataupun orang Hindu. Adapun mereka menuduh kita man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pokoknya akhirnya dengan satu hadis, kullu bid'ah dalalah wa dalalah finnar. Nah, intinya yang salah. Padahal ini masalah akidah, cuma masalah furu'. Seolah-olah mereka beda, tanya orangnya, tanya yang pokoknya seolah-olah puji Allah Taala. Hana kanuri dia ketar ni apa? Karena yang benar. Akan tetapi yang hana kanuri nujuk sampai menuduh orang yang melakukan hal ini menjadi kufur, tentunya yang salah. Maka perlu kita bahas apakah memang ada dalil tradisi 7 hari dan hidangan kematian tersebut. Lanjut. Waqala Ahmad fi Zuhdi, hadatsana Hashim bin Qasim hadatsana Asya'i an Sufyan qala Taus innal mauta yaftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna aytama anhum tilkal ayyam. Ini adalah dalil yang pertama yang akan kita sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada siapapun tentang kanduri nujum. Apakah itu ada kanduri nujum? Dalam kitab Matalibun Aliyah karangan daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani berarti beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Memang beliau bukan ulama salaf, akan tetapi beliau adalah ulama mutakhirin. Ya, namun tulisan-tulisan tersebut mengutip perbuatan ulama salaf ataupun para sahabat. Qala Ahmad, berkatalah Ahmad fi Zuhdi dalam kitab Zuhud, hadatsana Hashim bin Qasim. Hashim bin Qasim meriwayat suatu hadis. Hadatsana Asja'i, telah diriwayat hadis oleh Asja'i daripada Sufyan. Qal, berkatanya Sufyan, qala Taus, berkatalah Imam Taus. Imam Taus ini adalah tabi'in. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang meninggal difitnah dalam kubur 7 hari. Sehingga beliau mengatakan fakanu, maka mereka itu orang-orang salah artinya. Fakanu, maka mereka itu, artinya mereka itu apa? Sahabat, tabi' dan tabi'in. Pokoknya ulama salah. Masa salah. Maka adalah mereka itu yastahibuna, mencintai mereka itu memberi makan pada hari-hari tersebut. Tilkal ayyam. Ini jelas hadisnya. Bahwasanya innal mauta yuftanu fi kuburihim sab'an fakanu yastahibu ayutama anhum tilkal ayyam. Berarti nyautuh dalil Imam Taus yang tertulis dalam kitab Mazhab Syafi'i yaitu Al-Hafidh Ahmad Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jelas? Praktikal bid'ah kan? Nada sah. Kemudian selanjutnya dalam kitab Ahwalil Qubur karangan daripada biasa kita sebut dengan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab ini adalah ulama daripada mazhab Hambali. Ulama daripada mazhab Hambali, kalau nama lengkapnya Al-Hafidh Abi Farah Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Ibni Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi Al-Dimsyiti. Dalam kitab Ahwalil Qubur wa Ahwalu Ahliha ilal Nashri, wa qarwiya an Mujahid, sungguh diriwayatkan daripada Imam Mujahid, annal mauta kanu yuftanuna fi kubrihim sab'an fa kanu yastahibu an yutama anhum tilkal ayyam. Sangat sama hadisnya, adapun semakna hadis tersebut. Wa an Ubayd bin Amir qala al mu'minu yuftanu sab'an wal munafiqu arba'ina sabahan. Ini juga memberi makna yang sama daripada Imam Al-Mujahid. Orang meninggal akan dipindah dalam kubur. Arti dipindah yaitu merasakan azab jika dia orang yang fasik selama 7 hari.
Maka para ulama salaf yastahiqu, mencintai, memberi makan pada hari-hari tersebut. Nyawati dalil. Jadi berkaduri pada 7 huruf tersebut kali berkumpul oleh ulama salaf. Kan bid'ah, kan khurafat, miada kubur berarti ili pahalanya. Kemudian daripada Ubaid bin Umair, al-mu'minu yuftanu sab'an. Orang mukmin dikala dalam kubur difitnah, adapun terjadi tanya jawab dengan para malaikat 7 hari. Sedangkan orang-orang munafik 40 hari juga. Jadi selama 40 hari orang-orang munafik kena soal kubur. Orang mukmin 7 hari. Nah, ini adalah hadis ini juga untuk menguatkan kita tentang bagaimana keadaan orang-orang yang telah mati dalam kubur. Karena hadis ini juga akan memberikan kita dengan orang-orang Hizbut Tahrir, HTI. Nah, saudaranya yang berusaha masalah HTI. Saudara yang berusaha masalah HTI. Iban HTI-nya. Saudara yang berusaha. Ketua apa? Ya, kan. Jadi urut-urut Hizbut Tahrir, konsep yang dicok lewatnya dia itu pemahaman salah satu bagian daripada pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah adalah sesuatu tersebut harus disadari oleh akal. Jadi apakah itu benar ataupun salah, ukurannya pada akal. Sehingga diadopsi oleh Hizbut Tahrir ataupun HTI di Indonesia. Maka ini dah terjadi perbedaan kita dengan orang-orang Hizbut Tahrir. Orang-orang Hizbut Tahrir tidak mempercayai adanya fitnah dalam kubur. Jadi perbedaan kita dengan Hizbut Tahrir bukan masalah khilafah, bukan masalah memperjuangkan khilafah disatukan seluruh Indonesia, seluruh dunia, walaupun tak fikir selebih yang kamu mustahil orangnya. Itu yang pimpinan awak nyanyi, dah ada tim orangnya. Akan tetapi perbedaan tanya dengan keimanan dengan awaknya tentunya mereka tidak percaya tentang azab kubur ataupun fitnah kubur. Sedangkan dalam kitab tertulis adapun riwayat daripada Imam Taus, adapun riwayat yang telah kita sebutkan yaitu daripada Mujahid, beliau adalah ulama salaf. Orang mukmin diuji dalam kubur selama 7 hari, sedangkan orang munafik diuji selama 40 hari. Sedangkan orang-orang Hizbut Tahrir tidak percaya adanya azab kubur. Yang perbedaan dengan awaknya. Mungkin hadisnya juga bisa adanya, mungkin hadisnya kan hal yang tabu.